Untuk pengertian dari materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sikap hedonisme, yang mana sikap hedonis merujuk pada pandangan ataupun gaya hidup yang mengutamakan pencarian kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tujuan utama dalam hidup. Orang yang memiliki sikap hedonis cenderung mencari kepuasan saja, baik itu dalam bentuk materi, hiburan, makanan, atau aktivitas lainnya yang memberi mereka kenyamanan dan kebahagiaan sesaat. Sikap ini seringkali menempatkan kesenangan individu di atas nilai-nilai jangka panjang atau pertimbangan moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hedonisme adalah pandangan yang menganggang kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sedangkan hedonisme di bidang psikologi pada umumnya teori yang mengatakan bahwa tindakan manusia ditentukan terutama oleh usahanya mencari kesenangan dan mengelakkan yang tidak menyenangkan. Kemudian landasan dari materi yang disampaikan yaitu terdapat dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berlantunkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Apabila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersyukur bahwa Dia akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Sikap hedonis termasuk sikap yang tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dengan cara menghambur-hamburkan harta, ataupun bisa disebut dengan sikap serakah ataupun berlebih-lebihan. Yang mana dampak dari sikap hedonis yakni sama dengan sikap ketidakbersyukuran seorang hamba terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan terlantunnya ayat di atas kita bisa menghimbau untuk bisa menghindari sikap hedonisme pada diri kita. Adapun untuk dampak gaya hidup hedonisme dapat berdampak pada kehidupan seseorang, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, individualisme. Orang-orang yang memiliki perilaku hedonisme cenderung individualis atau beranggapan bahwa dirinya sendiri lebih penting dibandingkan orang lain. Seseorang yang mempunyai sifat individualis biasanya akan menjadi lebih menyendiri. Kemudian yang kedua, dampak dari gaya hidup hedonisme yaitu konsumtif. Yang mana konsumtif itu yaitu kebiasaan dalam mengonsumsi atau membeli barang-barang yang tak dibutuhkan. Merupakan dampak buruk dari hedonisme. Hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata, karena senang berbelanja. Sebenarnya dampak dari konsumtif ini buruk bagi diri sendiri. Kemudian poin ketiga yaitu egois. Masih berhubungan dengan individualis, orang-orang yang memiliki perilaku hedonisme biasanya akan lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Seseorang yang mempunyai sifat egois pasti akan mudah marah. Kemudian yang terakhir yaitu cenderung pemalas. Orang yang telah terjerumus pada sikap hedonisme di dalam perilaku kehidupannya biasanya cenderung menjadi pemalas dan tidak menghargai waktu. Sikap hedonisme ini akan membawa seseorang ke dalam kemalasan karena untuk mencari kenyamanan pada diri sendiri. Kemudian terdapat cara mengatasi gaya hidup hedonisme, yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mengenali dan menerima realitas. Langkah pertama adalah menyadari bahwa gaya hidup hedonisme tidak akan memberikan kepuasan jangka panjang. Mungkin memberikan kesenangan sesaat, tapi tidak akan memenuhi kebutuhan emosional ataupun spiritual yang lebih mendalam. Kemudian poin kedua yaitu menetapkan tujuan yang bermakna.
alihkan fokus dari pencarian kesenangan saat ke pencapaian tujuan yang lebih bermakna dalam hidup. Ini bisa berupa pengembangan diri, memberi kontribusi kepada orang lain, atau mengejar passion yang dapat memberi rasa puas yang lebih mendalam. Kemudian poin ketiga yaitu mengembangkan kebiasaan sehat. Gaya hidup hedonistik seringkali melibatkan kebiasaan tidak sehat seperti makan berlebihan, alkohol, atau kegiatan yang hanya menuruti keinginan sesaat. Kemudian poin keempat yaitu berlatih mindfulness dan kehadiran, yang artinya belajar untuk hadir dalam setiap momen, menikmati kehidupan tanpa harus mengejar kepuasan instan. Meditasi atau praktik mindfulness bisa membantu untuk lebih sadar dan mengurangi keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan dengan pencarian kesenangan sementara. Jadi kesimpulan dari materi mengenai hedonisme yaitu hedonisme adalah pandangan hidup yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan dan kesenangan sebagai tujuan utama dalam hidup. Dalam materi yang dipelajari di kelas 8, hedonisme dijelaskan sebagai filosofi yang menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan harus mengarah pada pencapaian kenikmatan dan penghindaran penderitaan. Dalam pandangan ini, kebahagiaan individu dianggap sebagai hal yang paling penting. Meskipun demikian, hedonisme juga mendapat kritik dari berbagai kalangan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.